Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Anus Asep Saifuddin Jahar MA PhD selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati pimpinan LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya. Yang saya muliakan dosen penguji uji kinerja PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati dosen pembimbing PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang saya cintai teman-teman guru mahasiswa-mahasiswi PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, saya Sarafuddin, nomor induk mahasiswa 425001230. Mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan kategori BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran UKIN saya di SMA Islam Sinar Cendekia, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan topik menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina di kelas 10. Penasaran bagaimana prosesnya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Anak-anak semua, apa kabar hari ini? Baik, sehat ya? Iya. Sebelum kita lanjut anak-anak semua, silakan mungkin ketua kelas memimpin doa ke depan. Tahira. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah memudahkan urusan kita di hari ini dan Allah memberkahi semua langkah kita. Amin. Bapak absen dulu ya. Kayasa. Mana Kayasa? Hadir Kayasa. Apa kabar hari ini Kayasa? Sehat? Semangat ya. Alhamdulillah. Sama Sakila. Ya. Oke anak-anak semua, sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Alhamdulillah tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada tanah air semakin kuat ya. Iya. Hafal kan lagu Indonesia Raya semuanya? Hafal. Siapa yang nggak hafal? Nadifa hafal nggak? Hafal ya. Nadia hafal? Nadia? Baik. Alhamdulillah berarti semuanya hafal ya. Iya. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin menanyakan dulu terkait pembelajaran kita sebelumnya. Masih ingat kemarin atau di pekan sebelumnya kita pelajari terkait dengan materi apa? Etos? Iya, 100% buat Atika dan semuanya ya, etos kerja. Masih ingat apa itu etos kerja? Semangat dalam bekerja, semangat dalam hidup, dalam Islam, dalam belajar, ya? Ya, dalam belajar, dalam melakukan sesuatu ya. Itulah etos kerja. Penting nggak kita memiliki etos kerja? Kenapa penting? Ya, bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Karena kalau kita usaha sudah ikhtiarnya maksimal, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal juga, yang terbaik juga. Anak-anak semua, apa motivasi kalian di hari ini mengikuti pembelajaran? Mendapatkan ilmu ya, supaya ilmunya bisa diterapkan dalam kehidupan sosial. Penting nggak kita memiliki ilmu pengetahuan? Penting. Kenapa penting? Iya, dengan ilmu pengetahuan hidup kita akan semakin mudah. Ya. Contohnya kalau kita sudah punya ilmu pengetahuan, mungkin nanti kita cari kerja dengan gampang, dengan mudah. Banyak yang membutuhkan kita, bukan kita yang mencari kerja, tetapi perusahaan yang akan mencari kita, karena kita punya skill, punya kemampuan yang dibutuhkan sama mereka. Baik, anak-anak semua, di hari ini Bapak akan memberikan materi atau kita akan membahas materi yang sangat lagi tren-trennya di beberapa tahun terakhir. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masa lupa? Kenapa sudah kasih materinya di malam di grup WA? Masa ingat? Ada yang masih ingat? Pergaulan bebas. Iya, berkaitan dengan pergaulan. Iya. Pergaulan bebas. Karena beberapa tahun terakhir di kalangan remaja itu sangat tinggi sekali pergaulan bebas.
Ada yang tahu tentang pergaulan bebas? Pergaulan dengan batas yang tidak ditentukan. Pergaulan bebas yang tidak memiliki batas? Iya, yang tidak memiliki batas ya. Ya, kira-kira penting nggak kita mempelajari tentang pergaulan bebas? Iya. Biar nggak terbawa arus. Biar tidak terbawa arus ya. Jangan sampai nanti terjerumus akhirnya menikah di usia dini secara apa namanya? Secara fisik mungkin, mental dan lain sebagainya belum siap, akhirnya baru nikah 1-2 tahun cerai karena berantem dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak inginkan. Maka sangat penting sekali kita akan pelajari di hari ini. Anak-anak semua, sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu dulu tujuan dari materi hari ini yang akan kita pelajari. Tujuannya yang pertama, anak-anak semua, minimal kalian bisa meyakini bahwa pergaulan bebas itu adalah suatu tindakan yang sangat dilarang dalam agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu aja. Dari pondasi ya, minimal kalian tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis masalah-masalah sosial terkait pergaulan bebas. Jadi masalah-masalah sosial yang yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Kalian bisa tahu perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang ketiga, menemukan solusi Islami. Nah, jadi kalian bisa menemukan solusi Islami yang bisa menjaga diri kalian untuk tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Misalnya contohnya, solusi Islami. Ya, memperbanyak melakukan amal-amal kebajikan, mungkin menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang baik, mungkin ya, itu solusi Islami. Atau dengan menjaga menutup aurat kan, menjaga aurat. Mungkin salah satu contoh-contoh solusi Islaminya. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mengevaluasi, mengambil kesimpulan, mengoreksi dirinya. Mungkin selama ini perbuatan saya atau tingkah laku saya ada perbuatan-perbuatan yang menjerumus ke perbuatan pergaulan bebas. Misalnya contoh, ada yang melakukan hubungan spesial mungkin dengan lawan jenisnya, atau pacaran mungkin, ya. Itu pacaran itu kan salah satu perbuatan yang menjerumuskan kepada pergaulan bebas, ya. Oke. Baik, anak-anak semua, Bapak akan bertanya, kenapa pergaulan bebas itu dilarang dalam agama Islam? Ada yang bisa jawab? Satu. Karena menjerumuskan kepada perilaku maksiat, Pak. Iya, karena merugikan. Orang Iya, bukan saja merugikan diri kita, tapi juga merugikan orang lain juga. Ya, baik. Sekarang kita akan bagi kelompok. Bagikan tema-tema kelompok ini. Mejanya sudah kita susun. Ada 5 kelompok ya. 5 kelompok. Kelompok yang pertama. Jadi sesi ini saya membagikan kelompok untuk memastikan tema-tema yang dikerjakan di setiap kelompoknya mereka. Tadi kita selama kerja kelompok ini kita mendampingi mereka, kita kontrol mereka, kita lihat, kita pastikan semuanya itu bekerja. Ya, ada yang mencari materinya di Google dan lain sebagainya, yang menulis, dan ada yang mempersiapkan diri untuk presentasi nanti dan lain sebagainya. Jadi yang jelas kita selalu kontrol mereka, jangan sampai ada anggota kelompok yang tidak bekerja di sini. Ya, itulah fungsinya kita sebagai guru di sini. Kita kontrol mereka, kita lihat sudah sampai mana kerja kelompoknya, apa ada yang kesulitan mungkin kita bisa bantu, kita cari, kita kasih tahu solusinya dan lain sebagainya. Jadi kita kontrol terus kerja mereka selama kerja kelompok ini, supaya kerja kelompoknya bisa maksimal dan juga hasil nanti yang mereka temukan benar-benar sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Sudah sampai mana? Sudah. Oke, dilanjutkan. Udah? Udah sampai mana? Ya, tidak apa. Papa kita lihat gambarnya. Ya. Iya, sampai sekarang dia belum ada obatnya. Udah sampai mana di sini? Pak, masa katanya HIP itu yang penyanyi itu ya? Lucu. Iya, lanjut. Sudah sampai di Ya. Udah sampai mana sini? Sini kotak. Aja, lanjutkan.
Dalilnya dihafal ya, pendek kan? Gampang kan? Wala. Iya. Nanti yang menjelaskan itu nanti jangan satu orang ya. Tapi semuanya kamu berbagi ya. Saya sampai sini nanti penjelasannya, saya sampai sini. Jadi semuanya bekerja ya, tidak hanya satu orang saja yang bekerja. Ada satu orang yang tugasnya menulis. Menulis poinnya di papan. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Kelompok ini sudah selesai? Sudah, Pak. Siap ya? Siap. Kelompok ini sudah selesai? Sudah, Pak. Siap ya? Kelompok ini sudah selesai? Sudah, Pak. Siap ya? Siap. Kelompok ini sudah selesai? Sudah, Pak. Siap ya? Siap. Kelompok ini sudah selesai? Sudah, Pak. Siap ya? Siap. Baik, anak-anak semua, kerja kelompoknya sudah selesai. Kita akan lanjut ke diskusi. Kalian bisa perhatikan ini ya sebelum diskusi. Ini pengertian dari pergaulan bebas. Ya, bisa dicontek lagi nanti berkaitan dengan materi yang akan kalian sampaikan. Tapi sebelumnya, Bapak mau kasih expression, silahkan berdiri. Siapa kita? SC. Siapa kita? SC. Siapa kita? SC. Siapa kita? Iya. Tepuk tangan buat kalian semua. Iya. Baik, kita akan lanjut diskusi kelompok ya. Kita akan awali dari kelompok yang pertama, kelompok 1 ya. Biar alur ceritanya nyambung. Silakan kelompok 1 berdiri menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, kita di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang dengan tugas yang Pak Alfu berikan tadi mengenai penyebab dari pergaulan bebas. Di sini kita punya 4 poin dan poin pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nomor 1, yang pertama adalah permasalahan atau adanya masalah dengan orang sekitar ataupun dirinya sendiri. Jadi menurut kelompok kami setelah didiskusikan, banyak orang yang terkena pergaulan bebas karena memang mempunyai masalah dengan orang lain gitu. Emang lingkungannya agak bebas juga. Jadi dia sendiri pun menganggap itu normal. Dan kalau masalah dari diri sendirinya itu dia mungkin memiliki mental yang tidak stabil atau punya trauma masa lalu. Jadi mungkin menurut dia agak susah mengolah emosi dengan baik. Mungkin gitu kalau buat yang poin pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh India. Oke, jadi hari ini aku bakal jelasin tentang poin kedua, yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang. Nah, kurangnya perhatian dan kasih sayang ini melingkupi dua nih, biasanya pertemanan ataupun keluarga gitu. Biasanya keluarga oleh saudara, terus habis itu ayah dan ibu gitu. Kalau misalnya teman, pastinya bisa teman lingkungan sekolah ataupun teman di luar sekolah. Nah, kurangnya kasih sayang ini sangat berpotensi membuat kita tuh membutuhkan perhatian dari orang lain atau kasih sayang dari orang lain gitu. Jadi memicu adanya berusaha masuk ke pergaulan yang ternyata itu pergaulan bebas gitu. Oke, selanjutnya adalah poin ketiga yang akan dibahas oleh Syabi. Oke, jadi hari ini aku mau ngebahas juga tentang penyebab adanya pergaulan bebas. Nah, selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu adalah kurangnya memahami tentang perbatasan dan ada pertemanan. Jadi untuk tentang perbatasan dan ada pertemanan ini bisa aja contohnya tuh dengan mengambil barang teman tanpa izin, atau kayak misalnya kalau temenannya itu lawan jenis pegangan tangan ataupun pokoknya tanpa batas begitu. Begitu juga dengan kayak kurangnya moral. Nah, ini juga bisa memicu untuk terjadinya adanya pergaulan bebas yang tidak bisa dihindari. Betul. Karena itu juga kita harus terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Bi. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya akan ada poin keempat yang akan disampaikan dari Lana. Terus yang keempat itu ada kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama dan moral. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok 1 kali ini. Maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan penyebab ya dari pergaulan tersebut. Nanti bisa ditulis di sana masing-masing kelompoknya, nanti itu bisa kita jadikan mading, nanti ada yang mau moto bisa jadi catatan ya. Kemudian nanti tanya jawabnya ketika sudah selesai kelompoknya memaparkan hasil dari diskusinya. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami di sini untuk menjelaskan dampak sosial di dalam pergaulan bebas. Ada 3 cabang yang kita jelaskan tentang dampak sosial tersebut. Yang pertama dari terhadap individu, yang kedua adalah terhadap keluarga, dan yang ketiga adalah terhadap lingkungan masyarakat.
Dapat dijelaskan bahwa pergaulan bebas itu seperti api, yang dimana jika dia dibiarkan liar, ia akan membakar masa depan kita. Hari ini kita akan membahas tentang dampak terhadap individu terlebih dahulu. Yang pertama adalah masalah kesehatan mental. Kesehatan mental ini dapat juga terpengaruh karena pergaulan bebas, yang dimana mereka sering dikucilkan atau akibatnya menjadi faktor yang membuat mental seorang remaja biasanya mengurung diri dan memiliki masalah mental. Yang kedua adalah ketergantungan dengan perilaku buruk, seperti kita sering minum, sering merokok, bahkan mabuk-mabukan. Itu hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah adanya masalah pendidikan dan karir, yang dimana setelah mengalami masa yang kelam dengan perilaku buruk tersebut, ia tidak memikirkan tentang masa depan, bahkan untuk karir dirinya sendiri. Bahkan dari yang faktor pertama, kesehatan mental, juga membuat ia berhenti untuk bersosialisasi dan menutup diri di tempat seperti di kamar dia. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kayasa. Jadi yang kedua itu terhadap keluarga. Nah, pergaulan bebas ini dapat merusak keharmonisan keluarga dan sehingga menyebabkan ketegangan dan konflik antar keluarga. Nah, pergaulan bebas ini juga dapat mencoreng nama baik keluarga kita. Yang ketiga ada terhadap lingkungan, akan dijelaskan oleh Nata. Baik, yang setelah dijelaskan oleh Nata dan Kayasa, yang ketiga ada terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama ada stigma sosial dan pengucilan. Nah, masyarakat cenderung memberikan label negatif atau stigma kepada individu yang terlibat dalam pergaulan bebas, dan stigma ini dapat memengaruhi reputasi seseorang sehingga kesempatannya di masa depan semakin susah dan dijauhi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Yang kedua ada rusaknya tataran nilai dan norma sosial, dan yang terakhir adalah penyebaran penyakit. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena tadi kelompok 2 dan kelompok 1 udah menjelaskan apa itu pergaulan bebas dan dampak sosial ya. Sekarang kelompok 3 ingin menjelaskan dampak medisnya, dari dampak fisik dan dampak mentalnya. Oke, pertama aku akan menjelaskan dampak fisiknya, yaitu penyakit HIV. Nah, si penyakit HIV ini tuh cara kerjanya dia tuh melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh kita tuh jadi lebih gampang untuk terinfeksi penyakit serius. Terus sayangnya HIV ini nggak bisa disembuhkan secara total, jadi bersifat seumur hidup, tapi bisa dijinakkan dengan obat rutin. Lalu yang kedua ada, kenapa HIV ini? Kenapa sih kita bisa terkena HIV? Yang pertama tuh bisa dari seks bebas. Terus yang kedua bisa dari kontak, misalnya kayak kontak darah gitu. Terus seperti penggunaan jarum yang bersama. Terus yang ketiga ada dari penularan ibu dan anak. Misalnya ibunya hamil nih terus terjangkit HIV, anaknya bisa tertular juga. Yang kedua ada herpes genitalis. Ini tuh penyakit yang menimbulkan luka melepuh yang rasanya itu nyeri di area kelamin. Terus itu biasanya bersifat kambuhan ya. Dan itu satu penyakit juga yang nggak bisa disembuhin total. Penyebabnya bisa jadi kayak karena tadi pergaulan seks bebas, seks oral, juga karena kontak dari kulit ke kulit gitu. Karena tadi udah dari dampak fisiknya, sekarang kita akan menjelaskan dampak mentalnya. Nah, kalau dampak mental dari pergaulan bebas sendiri pastinya rasa penyesalan yang gede banget ya. Terus malu juga kan, pasti rasa malu. Terus depresi mungkin karena bisa dapat sanksi sosial juga kali ya. Jadi kayak dijauhin teman dan lain-lain. Sama mungkin anxiety. Jadi takut kalau keluar, takut kalau ketemu teman atau ketemu orang banyak. Jadi kayak malu lah intinya. Jadi kesimpulan dari dampak medis dari pergaulan bebas ini adalah dia itu bisa pergaulan bebas itu secara medis itu bisa menimbulkan kemandulan, bisa merusak sistem kekebalan tubuh, terus juga meningkatkan resiko kanker, juga meruntuhkan kesehatan mental seseorang, seperti itu. Kayaknya sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang juga Pak Afu. Jadi pada kegiatan siang menjelang sore hari ini kami akan menjelaskan tentang apa nih Lintang? Kita akan menjelaskan tentang pandangan Islam pada pergaulan bebas. Oke, jadi yang kita ambil nih sumber-sumbernya tuh berdasarkan dari sumber hukum Islam itu sendiri ya. Jadi kita tuh ada sumber dari Al-Qur'annya, terus ada juga sumber dari hadisnya. Jadi yang pertama-tama ada larangan mendekati zina. Wah, kenapa tuh? Jadi kalian mikirnya gini, kalau misalnya tuh ada jurang yang bahaya nih, itu kan bahaya ya, otomatis tuh kita tuh nggak boleh deket-deket. Jadi kalau kita udah melihat sesuatu yang bahaya, kita tuh definisi bahaya itu tuh bukan berarti karena kita tuh nyemplung ke dalam jurang itu, tapi kita tuh dari mendekati jurang itu sendiri, kita tuh bisa aja kayak tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba terjerumus. Nah, itu sama kayak zina.
Jadi Islam ini secara eksplisit melarang segala bentuk interaksi atau perilaku yang dapat memicu zina. Jadi itu ada di Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang ayat itu berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, untuk yang kedua, perintah menjaga pandangan dan kemaluan. Islam memberikan panduan untuk menjaga diri melalui perintah mendudukan pandangan dan memelihara kemaluan bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki, ada di surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, Qulil mu'mina yaghuddu min absarihim wa yafzu furujahum zalika askalahum innalaha khabirun bima yasnaun. Nah, untuk yang perempuan, ada di surat An-Nur ayat 31. Yang berbunyi waqul lil mu'minati yakhuzza min absarihina wa yafza furujuhuna wa la yubza zinatuhuna ila ma zahra minha. Oke, tadi setelah dijelasin Lintang, itu tuh berarti perempuan sama laki-laki tuh balance ya. Jadi tuh Islam tuh bener-bener memberikan kita pencerahan yang bener-bener seimbang deh buat yang laki-laki maupun buat yang perempuan karena semuanya sama. Terus abis itu yang terakhir ada larangan berduaan atau bisa disebut dengan halwat. Jadi tuh ada di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bunyinya la yakhluwanna rajulu bimra'atin illa wa maha zu mahram. Artinya, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang bersama dengannya adalah mahramnya. Jadi, mahram itu ada siapa aja sih? Mahram itu kan ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada adik, dan lain-lain. Jadi itu kita tuh kalau berduaan sama laki-laki yang dengan mahram kita, itu tuh termasuk dengan mendekati zina ya teman-teman. Dan itu tuh berarti kalau kita sudah berduaan dengan laki-laki, itu tuh artinya kita tuh sudah mau menjerumus dengan pergaulan bebas. Itu bahaya banget ya teman-teman. Terus abis itu, aku juga punya fun fact nih. Jadi kalau kita berduaan sama laki-laki, jadi tuh pihak pertama tuh ada laki-lakinya, pihak kedua ada perempuannya, terus pihak ketiga tuh ada setan. Maka dari itu kita harus terus senantiasa menjauhi tindakan ini ya teman-teman. Jadi sekian dari presentasi kami hari ini. Ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini aku dan teman-teman aku akan memberikan kesimpulan dari pergaulan bebas yang akan dijelaskan oleh Balkis dulu. Oke, jadi kesimpulan pergaulan bebas di kalangan remaja itu merupakan isu sosial yang krusial yang bisa didefinisikan sebagai pola interaksi sosial. Nah, terutama dalam aspek hubungan lawan jenis yang melanggar batas norma sosial dan norma yang dan moral yang diakui masyarakat. Seringkali mengarah pada perilaku yang berisiko tinggi. Selanjutnya bakal dijelaskan sama Rana. Nah, pergaulan bebas ini itu fenomena yang muncul akibat banyak faktor. Dari salah satunya adalah tekanan teman sebaya atau peer pressure, pencarian identitas diri yang belum matang, pengaruh media massa, dan minimnya pengawasan atau kehangatan dari keluarga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kelompok 3 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, tadi diskusi kelompoknya sudah. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Satu kelompok minimal ada satu pertanyaan kepada kelompok siapa aja. Silakan tanya. Dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 nanya ke kelompok mana? Ke dampak medis, ke dampak sosial, itu kesimpulan, ke dampak apa namanya? Pandangan secara Islam. Silakan. Silakan siapa yang mau bertanya? Baik. Ya, baik. Pertanyaannya berkaitan dengan HIV tadi ya. Ya, apakah sudah menemukan obatnya apa belum? Silakan. Sebenarnya untuk obat HIV sendiri udah pasti ada, tapi karena HIV bukan penyakit yang disebut total, jadi itu harus harus minum obat selamanya gitu loh. Iya. Jadi dia meminum obat itu harus rutin, nggak boleh? Nggak boleh di skip. Ya kalau skip, udah makin lama ya proses penyembuhannya. Iya. Lagi? Silakan. Pertanyaan buat kelompok 1. Jadi kalau penyebab utamanya itu kayak disfungsi atau kayak kurang komunikasi di dalam keluarga, itu tuh kira-kira gimana cara parenting yang benar? Gimana cara ngarahin anaknya kayak bangun bonding yang bagus buat anaknya tanpa terkesan untuk anaknya? Ini pendapat ada sih. Oke, silakan kelompok 1. Untuk itu, pertama kalau parenting itu kan setiap anak juga pasti beda ya, treatmentnya gitu. Pasti nggak semua tuh punya perbedaan lah gitu. Terus habis itu mungkin gimana cara membuat anak itu tidak terjerumus ke pergaulan bebas itu lebih ke orang tuanya dari kecil sudah bisa dekat kepada anaknya. Itu dari segi bonding orang tua dan anak itu dari terbangun dari kecil. Kenapa? Karena kalau misalnya dari udah kelas 1 bakal lebih susah gitu. Terus habis itu mungkin mengedukasi lebih awal tentang pergaulan bebas juga. Baik, lanjut. Ya, terima kasih. Ada lagi? Siapa lagi bertanya? Nih, Felix. Kalau kayaknya untuk kelompok 4 ya, kan tadi pandangan Islam terhadap pergaulan bebas itu dilarang ya. Terus kalau kebijakan sekarang itu ada istilah namanya HTS nih. Kalau seperti itu apa menurut
sendiri HTS itu tuh mungkin gak ada bedanya sama pacarannya, karena tetap aja sama aja kayak melakukan hubungan yang mendekati zina gitu. Jadi untuk pandangan Islam itu balik lagi ke dalam gitu. Iya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Dari sini. Ada? Oh, sono. Silakan. Siapa? Ada? Kayak ingat? Jika kita melihat teman kita yang mendekati zina, ada yang bisa kita bantu? Tanya ke siapa? Ya, baik ya. Ada yang bisa jawab? Jika ada teman kita mendekati perbuatan zina, mungkin pacaran, apa ada yang bisa kita lakukan untuk membantu dia menjauhi ya? Itu pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Silakan dari Atika. Sebagai seorang sesama mukmin, kita harus saling mengingatkan, kita tegur, kita sekalian bantu jelaskan pakai dalil nakli, pakai ayat Quran yang jelas-jelas ulama. Kita ingatkan lagi, kita diam pelan-pelan Pak, seperti itu. Iya, bisa ingatkan dengan secara baik-baik mungkin ya. Jadi jika dia nggak mau, ya kita sudah berusaha mengingatkan. Kalaupun nggak mau, itu kewajiban kita menasihati dia sudah ya. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Baik, ada lagi? Sini. Ya. Aku ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3. Dalam dampak medis pergaulan bebas ini, salah satunya kan dampak mental. Yang pertama penyelasan, rasa cemas, malu, atau enggan bersosialisasi. Nah, untuk menghindari itu, apakah ada solusinya? Merasa cemas, merasa malu. Ada? Mungkin yang pertama ini sih, of course cari dukungan dulu, karena mungkin pasti ada beberapa teman yang sudah gitu ya. Yang awalnya tuh sinis dulu gitu, kayak kita kena sanksi sosial dulu, tapi lama-lama kan pasti ada teman yang benar-benar mau nge-support kita gitu loh untuk balik ke keadaan mental semula. Iya. Baik, kalaupun mungkin kalau ada teman kita yang sudah terlanjur, apa ada solusinya untuk kesembuhan kali ya? Ya, berarti balik bisa lagi ke apa namanya? Tadi kata Atika tadi ya. Ya. Kalaupun mereka sudah terlanjur, ya kita nasihati dengan baik, kita jelaskan dampaknya. Ya kan insya Allah bisa sembuh ya, insya Allah bisa sembuh. Baik anak-anak semua, sangat menarik diskusinya. Kita akan lanjut lagi ke sekarang. Ya, tadi diskusinya sangat menarik anak-anak semua. Sekarang Bapak minta kalian sudah mengikuti diskusi dan sekarang ngambil kesimpulan, punya ancang sendiri bahwa pergaulan bebas itu memang sangat gimana ya? Sangat berbahaya sekali ya. Apa kesimpulan yang sudah bisa kamu petik? Silakan. Mungkin dari kesimpulan yang aku bisa petik adalah bahwa pergaulan bebas benar-benar sudah dilarang dalam Islam di ayat yang sudah disebutkan tadi. Terus habis itu banyak sekali dampak negatif, tidak ada dampak positif sama sekali. Jadi saya rasa pergaulan bebas ini benar-benar kayak harus kita concern untuk depannya gitu. Baik, tepuk tangan buat Lydia. Anak-anak semua, sekarang Bapak kasih tugas. Silakan kalian catat langkah-langkah ke depan. Kalian akan atur strategi untuk menjaga diri kalian dari pergaulan bebas. Silakan dimulai, dicatat masing-masing. Ini tugas pribadi ya. Ya. Kira. Baik, anak-anak semua, siapa yang akan bisa memberikan sedikit kesimpulan dari pembelajaran hari ini atau insight ya terkait dengan pembelajaran hari ini? Ada siapa? Kamu coba, Nadifa. Kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran ini tuh membicarakan tentang pergaulan bebas ya, dari tadi pengertiannya itu pengertian pergaulan bebas. Juga pergaulan bebas itu ada dampak sosialnya, dampak medisnya. Jadi pergaulan bebas ini dia tuh bisa memberikan dampak yang buruk terhadap individu itu atau lingkungannya. Lalu juga pergaulan bebas ini ada dalilnya gitu dari pandangan Islam ini, yang tadi punya dalil tentang keterbatasan atau batas-batas pergaulan yang harus kita ikuti. Baik, terima kasih ya Nadifa ya. Bapak simpulkan semuanya ya. Tadi benar ya, tadi sudah kita lihat ya penyebabnya. Semua kalian pasti akan menjadi orang tua nanti ya. Jadi kita bisa lihat. Tadi yang disampaikan sama Nindi, ya solusinya kita bisa menyusun anak itu benar-benar dididik dari mulai kecil. Ya, supaya nanti ketika dia tumbuh besar, rasa canggung dengan anak itu tidak ada. Ya, benar-benar menumbuhkan keluarga yang harmonis sehingga anak merasa tidak kayak di belakangnya, kayak kurang diperhatian. Karena kebanyakannya anak-anak semua, kalau kita lihat survei ya, hampir semuanya, mohon maaf, perempuan yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu penyebab utamanya adalah dari keluarga. Kurangnya kasih sayang dari keluarga. Kalau kita lihat survei ya, atau lihat berita di TV. Sehingga mereka melampiaskan nafsunya atau ingin dikasih sayang sama orang itu di luar. Jadi ketika udah pacaran ya, akhirnya sang laki-laki memberikan perhatian, dia baru merasakan kasih sayang dari seorang laki-laki atau dari pengganti akhirnya dia terjerumus ke pergaulan bebas. Ya, mungkin itu jadi pelajaran kita. Kemudian kita lihat tadi ya, selanjutnya dari pandangan Islam ya, anak-anak semua. Mendekati saja kita tidak diperbolehkan, ya benar nggak? Jangan mendekati katanya. Apalagi melakukan.
Mendekati saja kita dilarang, apalagi melakukan. Itu secara pandangan Islam. Mutlak Islam itu melarang bentuk pergaulan bebas. Kemudian kita lihat tadi gambar apa yang berkaitan dengan pandangan secara medis ya. Penyakit itu. Ada yang sudah lihat fotonya? Itu penyakit itu. Ada yang pernah lihat korengan yang bernanah? Korengan yang bernanah itu udah nggak kering-kering di badannya itu dan gatal terus. Kebayang nggak kalau itu kita alami? Kita pasti akan minder sama orang kan? Ya, jadi sebelum terlambat, jangan sampai kita terjerumus ke situ. Kita mari jaga diri kita supaya tidak melakukan perbuatan yang menjerumus kita dalam pergaulan bebas. Kemudian informasi yang terakhir anak-anak semua, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi insya Allah di pekan depan kita masih mempelajari materi yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini sangat penting sekali, kita harus menggali lebih dalam supaya kita amit-amit jauh-jauhkan kita ya dari pergaulan bebas tersebut. Silakan anak-anak semua berdiri, kita akan berdoa bersama untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan berdiri. Ya. Mari kita berdoa, kita tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang sangat baik yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Dengan doa pertama dari Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf Anda semua. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Iya, bilang apa sama kameramen? Terima kasih Syakira.